kali ini acara kita kali ini ditemani oleh cowok ganteng bingit yang pastinya ya, cowok ganteng bingit. Tahu kan cowok yang lagi hits di Kabupaten Samosir di seluruh Indonesia dan Merdeka Pusat ya, inilah dia Cogan Bingit Sitanggang. Ya, kali ini Cogan tidak mereview adik-adik atau literasi-literasi, tapi kali ini Cogan mereview Bapak Lapas Pangururan yang luar biasa, kerja nyatanya yang luar biasa untuk warga binaannya. Jadi tetap pantau Instagram Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir. Jadi ikuti kami selalu, jangan tidak, karena di penghujung acara kita punya gift yang luar biasa dari Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Lapas Pangururan. Untuk para pemirsa yang ada di rumah atau para yang nonton live Instagram pada sore hari ini. Pak, baik, dulu, Pak. nama saya Julius Barus, Kalapas kelas 3 Pangururan, Kanwil Kemenkumham Sumur. Oke, terima kasih. Istri udah berapa, Pak? Masih satu? Istri masih tetap satu. Oh, istri masih tetap satu. Bapak baru apa? Baru Sinaga. Baru Sinaga. Baru Pinem. Baru Pinem, Masuk ya? ke apa? Sinaga. Sinaga, Pinem Sinaga. Pemirsa saya bertahu kita. Pinem itu Sinaga. Jadi terus selanjutnya boleh Pak, kita datang dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mau review bagaimana UMKM katanya lagi hits dibicarakan di luar sana, di Facebook, di Twitter, di Instagram, bahwa di lapas ini bukan cuma hanya warga binaan cuma tidur aja, tapi mereka dilatih dengan UMKM yang ada. Boleh Pak diperkenalkan UMKM-nya yang ada di Lapas Pangururan? Baik. Untuk pelatihan mereka tidak ada. Oh, Jadi mereka ini otodidak. otodidak. Bisa sendiri, yang penting kita menyentuh hatinya. Kita sentuh hatinya, kita berikan motivasi, kita buat kesibukan mereka, baru kita berikan dukungan. Nah, jadi kita nggak ada bilang harus kayak gini, enggak. Kita tinggal apa yang kalian butuhkan kita dukung. Apa saja yang mereka butuhkan kita kasih. Gitu, untuk mendukung program ini semua. Jadi nggak ada pelatihan. Kalau untuk miniatur rumah adat Gorga nggak ada pelatihan. Kalau untuk batok kelapa juga tidak ada sama sekali. Oke Pak, untuk sejarah pembentukan UMKM ini seperti apa Pak? Misalkan apa yang mendasari Lapas Pangururan membuka UMKM seperti ini? Dan membuka tadi boleh dijelaskan sedikit Pak tentang LIX yang tadi, ada 3 tadi kan? Baterainya, miniaturnya, sama klinik pratamanya. Apa bagaimana sejarahnya dulu Pak? Gitu. Jadi sejarahnya bahwa Kementerian Hukum dan HAM itu sudah mencanangkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Jadi pencanangan zona integritas itu kita harus bisa berinovasi. Tapi terutama adalah kita harus berkomitmen membangun zona integritas itu dengan tanpa adanya pungli. Jadi tidak ada lagi pungli, tidak ada pungutan liar, uang inilah, uang remisi, nggak ada lagi. Jadi semuanya, seluruh layanan kita yang di Lapas Pangururan itu gratis, tanpa dipungut biaya apapun. Kalau ada masyarakat yang mendengar bahwa Lapas Pangururan itu ada pungli, segera laporkan, akan kita tindak. Bisa langsung dilaporkan ke ILapor 1708, nomor pengaduan kita juga ada. Ya kan, bisa langsung dilaporkan. Nah, dengan pembangunan zona integritas kita dituntut untuk berkreatif. Artinya memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Masyarakat itu termasuk warga binaan kita. Mereka juga kita anggap adalah masyarakat. Bagaimana kita memberikan pelayanan kepada mereka? Tentunya kita harus bisa memperhatikan, memenuhi hak-hak daripada warga binaan tanpa ada embel-embel belakang. Semuanya harus gratis. Kemudian memberikan keterampilan. Keterampilan ini nanti modal mereka ketika mereka sudah habis menjalani sisa pidananya, sehingga mereka mempunyai bekal untuk bisa mendapatkan pekerjaan di luar lapas gitu. Nah, kemudian kita juga ada pembinaan keterampilan kerohanian, ya kan, kerohanian kita ada gereja, ada masjid, kegiatan pemberian penyuluhan agama Kristen Protestan, Katolik, Islam. Nah, itu kita lakukan setiap hari bekerja sama dengan stakeholder yang ada. Oke. Terus Pak, kan ini tadi sudah memproduksi keluar. Iya. Jadi hasil produksinya itu di mana Pak?
untuk produksi, hasil produksi kita tampil dulu ya. Ya. Yang tampil kita sudah ada di Pajang ya. Tampil Pajang itu pertama di Dekranasda, Ya. Kabupaten Samosir. Kemudian yang kedua Samosir Creative Hub, ya kan. Kemudian yang ketiga Rumah Badan Usaha Milik Negara, Oh, ya. Kabupaten Samosir. Oh, terakhir kemarin sudah dibawa ke sana untuk pajangan juga di Jogja. Betul. Ya, untuk rumah adat, miniatur rumah adat Batak. Oke, Pak. Terus kan Pak, orang warga binaan di sini kan sudah kreatif dan sudah bisa memproduksikan hasil UMKM-nya. Nanti bagaimana tindak lanjut? Misalkan orang Bapak warga binaan ini sudah keluar nanti kan? Iya. Jadi bagaimana tindakan selanjutnya gitu Pak? Iya. Jadi yang kita pelajari selama ini, contoh karya warga binaan ini ketika sudah bebas, Iya. itu tidak bisa kita lepas semata-mata ya sudah bebas ya sudah. Kita harus tetap memperhatikan mereka. Makanya nanti ketika orang ini bebas, ini yang ahli membuat ini semua, kita bikin PKS, perjanjian kerjasama setelah dia bebas. Kalau dia mau bekerja tetap di sini, kita bikin sistem gaji. Ya kan, berapa target yang dikerjakan, sebesar itulah kita gaji. Nah, jadi nggak kita lepas seperti itu aja gitu. Nah, ketika mereka misalnya membuat di luar, produksi sendiri, misalnya kewalahan dalam pemasaran, kita juga membantu gitu. Jadi mereka tetap ya kita anggap sebagai sahabat kita gitu. Oke, mantap, luar biasa. Jadi harapannya Pak untuk masyarakat yang di luar sana, apakah ada harapan Bapak yang di luar sana seperti itu Pak? Harapan Maksudnya supaya lebih kreatif atau bagaimana? Ada iya. dukungan dulu Pak yang di luar Pak. Sedangkan yang di sini aja mereka tidak berhenti berkreasi, bagaimana pula nanti yang di luar sana gitu? Apa tanggapan Bapak gitu, harapannya untuk orang-orang yang di luar sana Pak? inti dari semua adalah bagaimana kita bekerja dengan hati. Ya. Kalau kita bekerja dengan hati, pasti semuanya kita akan kreatif. Jangan begitu ada ide kita menunda-menunda, ya kan, tanpa didukung, tanpa dieksekusi, sehingga ide-ide yang cemerlang tadi lama-lama menjadi peti es. Jadi nggak berguna gitu. Jadi inti dari semua adalah bagaimana kita betul-betul bisa melayani dengan hati. Kalau kita nggak bekerja dengan hati, ya tentunya hanya sekedar seremonial, hanya sekedar formalitas. Seandainya lah seluruh masyarakat bisa berbuat seperti warga binaan kita ini kan, bayangkan berapa karyawan yang bisa dimanfaatkan daripada nganggur coba. Bahkan kita sekarang mempersilahkan masyarakat yang mau belajar ke lapas Pangururan yang dimentori oleh warga binaan kita persilahkan dan gratis juga. Nah, tanpa biaya. Oke, mantap. Terus Pak, ya terima kasih Pak, kami dari pariwisata Kabupaten Samosir sudah berkunjung di tempat ini dan sudah menyaksikan berbagai macam kegiatan warga binaan yang ada di Lapas Pangururan ini. Ya. Jadi di sini kita membuka sesi pertanyaan guys. Jadi buat sahabat Cogan atau sahabat pariwisata, wisatawan yang ada di luar sana, kita buka sesi pertanyaan guys. Pertanyaan. Hadiahnya langsung nanti dari Lapas Pangururan. Boleh bertanya langsung dua penanya ya, dua penanya. Oh, Bapak yang mengajukan pertanyaan. Bebas mau nanya apa Pak kepada teman-teman kita yang ada di sekitar Lapas Pangururan ini, boleh bertanya. Nanti juga ada pertanyaan dari pariwisata Samosir untuk kalian sahabat-sahabat pariwisata, sahabat wisatawan yang ada di luar sana dan yang ada di Samosir ini. Pantau terus ya, Berek Kamu Hamidison. Oke, di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir. Oke, ada pertanyaannya. Nanti Bapak ini akan memberikan pertanyaan, siap-siap menjawab dan ada hadiahnya langsung. Hadiahnya hasil dari UMKM. Ini guys hadiahnya nih. Bertemu hadiah nona. Maka di sini juga ada bunga ya. Batok kelapa. Dari batok kalapa. Mau le batok hamu sari-sari di kalapa omme. Atu padang kita ada batok kelapa, sari-sari kalapa, nyomah hasilnya guys, bisa menjadi bunga yang indah. Biar ngomongnya, mantap kan? Mantap guys, nyon, sian ahadon nih, sian bayun, batok hamu udah bayun, bayun, hasilnya. Mulu babas sudah dia sedang tuh saya lakon, betul. Oke dah, oke, dan ini juga hadiahnya nanti guys. Ada nih, miniatur. Cukup 2 pertanyaan aja nanti, Pak. Ini aja kan? Bagakan hamuna bereng.
Mantap kali, luar biasa UMKM Lapas Pangururan. Oke, sudah ada. Bagaimana bisa bertanya langsung? Oke, yang di sini boleh menjawab. Yang cepat dan benar. Oke, yang di live aja Pak. Kasih Pak pertanyaannya. Iya. Sebutkan kepanjangan dari Lix Kreatif. Bereng-bereng, dipantau guys. Bilanya. Kepanjangan dari Lix Kreatif Hamuna. Yang menjawab adalah yang di live di Instagram Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Samosir ya. Boleh dijawab apa kepanjangan Lix Kreatif? Oke, ada yang menjawab? Tadi kita kan udah menyaksikan Lix Kreatif Lapas ini ada tadi 3 ya, ada miniatur di sana, produksinya, ada juga di dapurnya guys. Ada juga klinik Pratamanya juga tadi Kak. Jadi untuk warga Samosir yang pelayanan di sini ada pelayanan klinik Pratama, boleh langsung datang ya, terbuka untuk umum, bukan cuma yang ada di warga binaan di sini, tapi terbuka luas guys. Apa? Pasca Sinaga. Oke, ada di sini yang sudah menjawab guys atas nama Mas Nasinaga. Jawabannya Pak ini. Lapas Indah Kepingan Surga. Ore, benar, bagus, mantap. Oke, tepuk tangan dulu Mas Kasinaga. Mas Nasinaga. Ya. Oke. Yang mana dia hanya berkesini? Ini hadiahnya. Ini nanti hadiahnya bunganya. Dikirim kemana ini? Oke, nanti Dinas Kebudayaan Pariwisata akan mengirim DM Instagram Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Samosir, akan dikirim hadiah dari Lapas Pangururan. Gratis ongkir, oke? Mas Kasinaga langsung DM, atau? Next, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, Pak. Ya, silakan. Dipegang biar. Kita punya hadiah utama 1 unit miniatur rumah adat Batak. Pertanyaan yang menjadi pertanyaannya, sejak tanggal berapa Lix atau UMKM yang ada di lapas dimulai atau terbentuk? Oke, mari dijawab sahabat wisatawan yang ada di live Instagram. Tanggal berapa dibentuk UMKM yang ada di Lapas Pangururan ini? Ayo, kalau kalian tadi mendengarkan dari awal sampai akhir pasti tahu itu tanggal berapa guys. Sudah ada yang menjawab? Kalau sudah ada yang menjawab, langsung kita lihat siapa yang menjawab benar ya. Coba. Oke, thank you buat Erianto Sinurat, 14 Februari 2022. Benar Pak? Ya, betul. Oke, catat ya, nanti hadiah. Ini hadiahnya. Ini hadiahnya rumah adat Batak miniatur gratis ongkir. Langsung DM Instagram. Instagram Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Samosir akan gratis ongkirnya. Oke sayang? Oke, dari kita langsung masuk ke kuis dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir. Pertanyaannya, dengar ya guys. Pertanyaannya, ini seputar tentang wisata di Samosir ya, khususnya wisata di Samosir. Sebutkan 5 objek wisata di Kecamatan Pangururan. Hadiahnya, mana tadi hadiahnya guys? Oh ini tas guys. Tas, flash disk dan masker. Tas, flash disk dan masker ini guys. Ini guys, banyak ini guys, satu komplit ini. Jadi mau nang Roma tuh wisata Samosir ngadong betas muna ison nih. Lengkap dijawab pamu je pertanyaan senak kina nih Hamuna. Halo Hamuna. Oke, sudah ada yang menjawab benar? Ulang pertanyaannya ialah sebutkan 5 objek wisata yang ada di Kecamatan Pangururan. Nah, di Kecamatan Pangururan guys, 5 objek wisata. Oke, sudah ada yang menjawab? Boleh dipantau guys. Sudah ada menjawab Bang? Belum ada ya? Yang pertama saya kasih kisi-kisinya ya. Yang pertama Pantai Pasir Indah. Pasir Indah. Pasir Putih Parbaba. Itulah satu saya kasih. 4 lagi guys. Masa nggak bisa kalian cari 4 lagi? Pasir Putih Parbaba Hamuna. Opak naik atau? Ada yang menjawab? Yang ada di sekitaran Pangururan. Makanya kalau kita jalan-jalan ke Samosir, berwisata di Samosir, diketahui di mana alamatnya. Di Pangururan ada berapa aja tempat wisata seperti itu.
Oh, sembari dijawab pertanyaannya Pak. Kalau di sini udah ada yang berkunjung ke sini Pak, orang-orang luar seperti itu? Sudah banyak. Oh ya? Iya. Kalau untuk masyarakat kemari sudah banyak lah. Oh, iya. Nggak bisa dihitung dengan jari lagi. Oh iya? Memberikan dukungan lah ya, Memberikan motivasi. dukungan yang seperti itu. beli hasil produk semua. Kemudian pesan kue juga banyak. Oke, Iya. luar biasa. Oke, udah ada yang menjawab? Sada. Jadi kan tadi udah aku bilang 5 objek wisata yang ada di Pangururan. Yang pertama tadi Pasir Putih Parbaba, ya, Pasir Putih Parbaba. Jangan jauh-jauh kalian menghafalnya. Berarti di sini udah datang orang luar ke sini ya Pak, berkunjung ke lapas kita ini ya. Udah ada yang menjawab guys? Belum ada yang menjawab. Jadi Pak, kegiatan warga binaan perharinya seperti apa Pak? Iya. Untuk kegiatan warga binaan per hari itu banyak kegiatan. Selain daripada ini, ada yang pagi-pagi itu ya mereka sudah mulai kebersihan. Ya. Kemudian yang untuk ibadah agama Kristen, Protestan, Katolik, dan juga yang untuk Muslim mereka bisa sholat juga, ya kan. Jadi ada yang kegiatan olahraga lainnya juga dengan inilah, dengan lokasi yang ya kalau bisa dibilang memang nggak memadai lah. Oh, oke Pak. Oke. Kebetulan kan Pak Cogan ya, Cogan. Cogan adalah ketua Naposo Bulung Kabupaten Samosir. Iya. Berarti boleh nanti kami datang beribadah bersama-sama warga binaan. Siap. Oh, ya terbuka pintunya Puji Tuhan, untuk kami datang ya. Kalau untuk pelayanan kita siap. Oke, mantap. Oke, udah ada yang menjawab? Kita kembali lagi pertanyaan dari pariwisata. Ada yang sudah menjawab 5 objek wisata yang ada di kabupaten khususnya di Kecamatan Pangururan. Sudah ada yang menjawab, guys? Paling tidak tulis Jawa, nah 2, 4, atau Abe Naribana dicoret atau benar mana salah. Saya sering melihat ya Pak, ya Bapak Polres Samosir sering berkunjung ke sini ya. Iya. Untuk merayakan ulang tahun juga ada pernah aku tengok di Facebook, di Instagram gitu. Oh, bukan. Itu di mana ya Pak? Kalau Bapak Kapolres itu merayakan ulang tahun untuk warga binaan karena beliau punya inovasi untuk menyapa tahanan. Kalau sama polisi, tahanan polisi itu masih status tahanan. Itu di rumah tahanannya di Polres, bukan di sini, bukan di Lapas Pangururan. Beda. Iya. Oke Pak. Terus sejauh ini ada kendala Bapak gitu atau ada yang yang Bapak rasakan dalam pelayanan di Lapas Pangururan ini Pak? Bagaimana perasaan Bapak saat ini gitu di Lapas Pangururan ini? Ada beban atau kayak mana gitu Pak? Yang saya rasakan ada perasaan bahwa merasa sedih ya. Oh sedih ya Pak? Sedih, kenapa nggak sedih? Ini mereka ini untuk memenuhi hak-hak mereka itu berat. Contoh ketika mau beribadah, gerejanya nggak ada. Seharusnya ada. Ketika mereka mau beribadah, misalnya Kristen itu mau gereja, itu rumah ibadahnya nggak ada. Yang kita manfaatkan adalah aula. Oke Pak. Oke Pak, thank you Pak. Oke, selanjutnya yang menjawab pertanyaan tadi 5 objek wisata yang ada di Pangururan. Yang pertama Air Rangat, yang kedua Pasir Putih, Pantai Indah Situngkir, Huta Tinggi, Kampung Ulos. Benar kan? Oke, tepuk tangan dulu ya, tepuk tangan. Luar biasa. Namanya adalah Mani John Ujung. Langsung DM Instagram Dinas Kebudayaan Pariwisata Samosir. Oke, pertanyaan selanjutnya. Akhir-akhir ini lagi hits tentang wisatawan yang ada di Huta Tinggi. Yaitu Huta Tinggi masuk dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI tahun 2021. Dan meraih juara pada salah satu kategori. Pada kategori apakah Huta Tinggi dalam meraih juara tersebut? Ayo dijawab. Hadiahnya ada di sini guys. Ada kaos, ada topi ya. Ini kaos dan topi. Boleh dijawab guys. Di sini Pak. Kaos dan topi. Ini hadiah. Bagus loh hadiahnya nih. Mak. Udah ada yang membalas, menjawab yang pertama. Oke. Sini saya bacakan. Oke, jawabannya kategori konten kreatif. Benar pariwisata? Oke, tepuk tangan untuk Roni Siringo-ringo ya, bisa menjawab dari jawab pertanyaan tadi karena Huta Tinggi masuk dalam konten kreatif. Oke.
Oke, terima kasih buat Bapak Lapas sama Bapak juga yang sudah bersedia menerima kami di Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Samosir, dan kami sudah semakin tambah pengetahuan kami. Ternyata beginilah kehidupan di Lapas Pangururan. Ternyata kreatif ya, bisa menghasilkan produksi dari Lapas Pangururan ini yang luar biasa di Lapas Pangururan ini. Luar biasa, Pak. Semangat kerja dari Bapak Julius Barus, Kepala Lapas Pangururan, Bapak Desma Nulang juga. Ganteng banget Bapak ini kan. Udah ada istrinya, Pak? Sudah ada? Jadi Pak, pesan kami Kak, pesan Cogan lah, dan pesan sahabat pariwisata juga di sini. Intinya kita yang bekerja ini harus melayani untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk menyenangkan manusia. Itulah kita kutip. Kita harus menyenangkan Tuhan. Kita bekerja untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk menyenangkan hati manusia. Bekerjalah dengan ikhlas. Luar biasa pelayanan Bapak di sini. Saya tahu walaupun Bapak-bapak ini digaji, tapi saya tahu dari hati yang paling dalam mereka ada jiwa pelayanan. Dan tetap dukung Pak Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir, mempromosikan wisatawan keluarga kita dimanapun berada untuk datang ke Samosir berkunjung. Biar nanti omset Samosir juga datang juga ke sini untuk membelikan produksi kita, gitu. Seperti itu Pak. Terima kasih. Ada Pak atau kata harap penutup dari orang Bapak untuk sahabat pariwisata. Oke Pak. Mungkin aku dulu mau nambahin sedikit sebelum Pak Kalapas yang betul. Oke Pak, silakan. Jadi kita dalam waktu dekat ini Lapas Kelas 3 Pangururan yang dipimpin oleh Bapak Julius Barus akan ikut meramaikan atau berpartisipasi mempromosikan daerah objek wisata yang ada di Samosir. Kita akan turun langsung ke tempat daerah-daerah objek wisata untuk memviralkan, untuk mempublikasikan, sekaligus mengajak masyarakat dimanapun berada untuk visit Samosir, negeri indah kepingan surga. Oke, silakan Pak. Ya, closing statement dari kami yaitu tidak ada yang tidak bisa kalau kita mau. Intinya bekerjalah dengan hati, melayanilah dengan hati, seperti Tuhan juga melayani dengan hati. Demikian. Oke, tepuk tangan dulu yang ada di sini untuk Bapak Lapas Pangururan. Buat sahabat wisatawan yang dimanapun berada saat ini, kalau kalian ada pelaku UMKM yang pengen ngobrol santai bersama Dinas Kebudayaan Pariwisata, boleh langsung DM Instagram Dinas Kebudayaan Pariwisata Samosir. Boleh ngobrol-ngobrol santai, promosi-promosi hasil UMKM-nya. Karena kita selagi di Samosir, Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir, kita akan saling mendukung untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Samosir pastinya. Oke, terima kasih buat sahabat wisatawan yang ada di manapun berada, di Instagram, di Samosir, di Indonesia, atau apapun kegiatan kalian hari ini. Terima kasih yang sudah menonton live kita pada sore hari ini di Ngobrasio. Ngobrol asik dan seru. Yuhu, gitu guys. Dor. Luar biasa kan? Untung ada kegiatan ini, jadi kita bisa bertukar pikiran, saling berkreasi, membicarakan, menambah ilmu yang pastinya. Oke, terima kasih buat Bapak Lapas sekali lagi. Untuk Bapak Manulang, kita kembali lagi di minggu depan di acara Ngobrasio di program kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir. Oke, songon hata ni penutup madokonoko. Hau gala-gala ina pacakitan ni sejak keus. Tu dia pehita mengalahkan adong dari sono setong madiramoti Tuhan Yesus. Lapas Kelas 3 Pangururan juga punya moto. Apa itu Pak? Lapas Kelas 3 Pangururan menembus batas pada ruang terbatas dari balik jeruji besi. Oke, terima kasih sekian dan terima kasih Horas. Oke Pak, terima kasih Pak.